Dan keenam hal itu diibaratkan seperti halnya hal-hal yang tidak baik atau jahat yang muncul di dalam diri kita, seperti arogan, iri hati, kebodohan, dan juga sadripu seperti itu yang ada di dalam hati kita, diibaratkan seperti 6 putra dari Dewaki. So when they are died, that means when they are destroyed, then before Lord come, this is also Lord Balaram. Dan ketika keenam sifat-sifat tersebut atau keenam putra Dewaki tersebut yang diibaratkan sebagai 6 sifat jelek yang ada dalam diri kita habis atau mati seperti itu, ketika keenamnya sudah meninggal, baru Balaram muncul di dalam kandungan ibu Dewaki. That is why Krishna ordered now Yogamaya, who can do wonderful things, Krishna does to her, ordered her, now you appear in the womb of Mother Yashoda and Gokula. I am coming here in the womb of Devaki. For that you transfer my expansion. Siddhartha, Ananta says, from the womb of Devaki to the womb of Garuda. Untuk itulah bagaimana akhirnya Krishna memerintahkan Yogamaya untuk melakukan hal yang menakjubkan. Sebelum saya lahir sebagai putra dari di kandungan ibu Dewaki dan kamu lahir di dalam kandungan ibu Yasoda, maka terlebih dahulu transfer atau pindahkanlah Sangkarsana dari kandungan ibu Dewaki ke kandungan ibu Rohini. So it is said in different places that if you read Balaram Sumi pastime, eating and movement, the splendor of Lord Balaram's transcendental form eclipses many millions of the glistening rising moons. Dan cahaya yang muncul dari itu, dan itu dinyatakan oleh Prabhupada di dalam penjelasan yang lain, itu bagaimana ketika cahaya badan ataupun sinar dari Balaram itu dinyatakan bahwa seperti halnya ribuan bulan yang muncul pada saat itu. The slightest scent of the boundless strength of Balaram is sufficient to destroy many armies of demons. Dan bahkan lirikan sedikit saja dari Balaram itu bahkan mampu menghancurkan jutaan para raksasa. Although he knows the supernatural power of Krishna, his brother, still out of love for him, Balaram never leaves Krishna alone in the forest, even for a moment. Dan walaupun Balaram mengetahui bagaimana kekuatan yang luar biasa di dalam diri Krishna, tetap saja dia tidak meninggalkan sedetik pun Krishna di dalam hutan. We should offer our prayers to Lord Balaram, enemy of Devakasura. Untuk itulah kita harus mengaturkan sembah sujud atau doa kita kepada Balaram yang merupakan musuh dari Devakasura. Balaram in Sankarasa, he fulfills Krishna's desire for blissful transcendental pastime by expanding himself as the holy Dham of Brajamanda. Dan bagaimana Balaram muncul di dalam Sangkarasa, di dalam lila Krishna itu sebagai Brajadam untuk mendukung lila-lila yang dilakukan oleh Krishna di Brajadam. As Krishna's cowherd friend, elder brother in Sakkarasa friend, Balaram sometimes accepts service from Krishna, and after defeating him in a wrestling match, dan sebagai teman gembala sapi ataupun sebagai dalam sangkarasa seperti itu, bagaimana ketika Krishna dikalahkan oleh Balaram, bahkan Balaram menerima pelayanan yang dilakukan oleh Krishna. Generally Balaram's feelings are mixed with servitude, dasaras. Dan bagaimana perasaan pertemanan yang dirasakan oleh Balaram ini kadang-kadang muncul bersamaan dengan dasarasa. And parental affection, dasaras.
Dan juga in the mood of Vatsalara's. Dan juga bagaimana rasa orang tua ataupun parental dari Balaram ini muncul bergabung dengan Vatsala rasa. The example is Balaram protects Krishna as a parent or chastises him as his elder brother. Seperti itu dinyatakan atau ditunjukkan oleh Balaram, bagaimana kadang-kadang Balaram melindungi Krishna itu seperti orang tua ataupun menghukum seperti hanya teman, dan juga menghukum Krishna seperti halnya orang tua. Balaram told Subal, my dear friend, please inform Krishna not to go to Kalia Lake today. Dan kemudian bagaimana Balaram memerintahkan Subala, janganlah datang ke danau Kalia dalam bentuk atau menyerupai Krishna pada hari ini. Today is Krishna's birthday, and so I wish to go along with Mother Jashoda to bathe Krishna. Dan hari ini adalah hari ulang tahun dari Krishna, maka saya sendiri dengan Ibu Yasoda yang akan datang ke sana untuk memandikan Krishna. Tell Krishna he should not leave the house today. Dan beritahulah Krishna bahwa jangan pernah meninggalkan rumah hari ini. This shows how Balaram, Krishna's elder brother, took care of Krishna with parental love. Dan ini bagaimana ditunjukkan oleh kakak kedua dari Krishna ini dalam wujud kasih sayang seorang orang tua. Within the scope of paternal affection. Dalam bentuk atau dalam lingkup kasih sayang orang tua. Many other things what Prabhupada said in different places. Once Balaram chant Krishna's glories. One time Krishna at Krishna Kund in Madhuban, Lord found the gopis suffering from intense pangs of separation from the beloved Krishna. Dan itu bagaimana dinyatakan juga di dalam Srila Prabhupada di penjelasan yang lainnya, bagaimana suatu ketika Subalaram menyampaikan tentang mengagungkan Krishna di salah satu kundang di Baluan itu, bagaimana Krishna Balaram mengatakan bahwa bagaimana para gopi begitu menderita karena rasa perpisahannya dengan Krishna. At that time, to alleviate their distress, Lord Balaram described the wonderful pastime and glories of Krishna to the gopis. Dan untuk menghilangkan kesengsaraan ataupun penderitaan para gopi tersebut, bagaimana Tuhan Balaram menceritakan tentang lila-lila yang dilakukan oleh Sri Krishna kepada para gopi. In chanting Krishna's transcendental name, Lord Balaram becomes so absorbed that his complexion assumed Krishna's blue color. Dan dengan kebahagiaan rohani, bagaimana Sri Balaram mengucapkan nama suci dari Krishna dengan penuh terserap seperti itu, dan ketika itu bagaimana warna badan dari Balaram berubah menjadi warna badan seperti halnya Krishna. Balaram also had, like Krishna had got a special gopis expansion to have Rasalila. There is a incident. Lord Balaram from Dwaraka went to Vrindavan to console Krishna's beloved girlfriends, delivering them a confidential letter from Sri Krishna. Dan bagaimana Udawa itu Balaram itu mempunyai juga gopi-gopi yang khusus seperti hanya Krishna dalam rasa lila. Dan bagaimana ketika itu Balaram datang dari Dwaraka itu untuk datang ke para gopi untuk menyampaikan menghilangkan penderitaan yang dialami oleh para gopi. Krishna's charming message in the letter deeply touched their hearts. Dan bagaimana Balaram menyampaikan surat ataupun pesan yang disampaikan oleh Krishna kepada para gopi. Dan bagaimana dengan menyampaikan pesan tersebut para gopi menjadi pesan tersebut masuk ke dalam hati para gopi dan mampu mendamaikan mereka. Then Lord Balaram stayed 2 months in Vrindavan and had conjugal pleasure with his own gopis and had enjoyed Rasa dance. Dan bagaimana Tuhan Balaram menghabiskan waktunya hampir 2 bulan dalam cinta rasa rohani dengan para gopi-gopinya sendiri dan melakukan lilanya selama 2 bulan tersebut di Vrindavan.
according to Jiva Goswami and Vishnu Chakravarti Thakur, Lord Balaram has his own group of gopis completely different from the covered girls of Sri Krishna. Dan itu dijelaskan oleh Srila Jiwa Goswami dan juga Wiswanatha Cakrawati Thakur bahwa bagaimana gadis-gadis gembala sapi kelompok dari Balaram itu berbeda dengan kelompok gadis-gadis gembala sapi yang dimiliki oleh Krishna. Lord Balaram respect Lord Krishna's gopis and is very careful to avoid mixing with them. Dan bagaimana Tuhan Sri Balaram sangat menghormati gadis-gadis gembala sapi dari kelompok Krishna dan menghindari agar tidak terjadi atau bercampur dengan gadis-gadis gopi atau gembala sapi milik Krishna. Just one incident. While walking in Govardhan Hill, Krishna's elder brother Balaram sees a series of golden stones. He thinks the daughter of King Vishwahan Radharani must have just walked before me. Dan itu terjadi suatu kejadian bagaimana suatu ketika kakak tua dari Sri Krishna yaitu Balaram sedang pergi ke Bukit Govardhan, dan di sana bagaimana dilihatnya itu ada tanda keemasan di batu di Bukit Govardhan tersebut, dan dia berpikir bahwa putri dari Raja Wrishabhanu pastilah telah datang ke tempat ini terlebih dahulu sebelum saya. So he changes his path to avoid an awkward situation. Bagaimana kemudian dia mengubah arah jalannya, yaitu berbalik arah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. The same way, Radharani, thinking that Balaram must just have walked before me when he sees the crystal stone series on the path. Dan begitu juga Srimati Radharani berpikir bahwa pastilah Balaram telah terlebih dahulu berjalan di depan saya, karena dia melihat itu ada batu permata yang yang tertinggal di hadapannya. So here he said that entering in Brajaras, if anyone wants to attain the lotus feet of Sri Radha Krishna, be able to taste and fully relish their pastime, one must first approach the lotus feet of Lord Balaram or Lord Nityananda. Jadi itu dinyatakan bagaimana ketika kita memasuki Brajadam atau Brindawan seperti itu, dan jika kita ingin merasakan atau menyicipi tentang lila-lila dari Tuhan Sri Krishna, pertama kali terlebih dahulu kita harus mendapatkan karunia atau mendekati Sri Balaram untuk mendapatkan karunia dari beliau atau dari Nityananda. So it is saying that the land of Vrindavan is glorified today because of Balaram's lotus feet have touched the earth and grasses of Vrindavan. Dan itu dinyatakan bahwa kita mampu mendapatkan atau bagaimana Vrindavan tersebut pada saat ini diagungkan karena kaki Padma Tuhan Sri Balaram itu telah menyentuh tanah dan juga rumputan yang ada di sana. His fingernails have touched her, Vrindavan's trees and creepers. Dan bagaimana kuku-kuku dari Balaram ini telah menyentuh pepohonan yang ada di Vrindavan. And his eyes have glanced upon Vrindavan's rivers, Vrindavan's hills, birds and beasts. Dan bagaimana lirikan pandangan dari Balaram telah menyentuh danau-danau, bukit-bukit, binatang-binatang buas dan juga hewan-hewan yang ada di Vrindavan. So, he said that when Balaram embraced his brother in a playful mood of ecstasy, dan itu juga dinyatakan ketika Balaram memeluk saudaranya Krishna itu dengan penuh kebahagiaan rohani, Krishna looked like a blue jewel held within a conch shell. Itu diibaratkan Krishna itu seperti halnya permata biru yang ada di dalam sangkang kerang putih. Seeing the mixture of their brilliant effulgences, Jashoda could not tell them apart. Dan melihat hal tersebut, melihat pemandangan yang sangat menakjubkan tersebut, bagaimana Ibu Yasoda tidak mampu berkata-kata. Hal itu dinyatakan di dalam buku Vrindavan
lewat sambung. That's all. I hope you don't ask question yourself. Only reality. This is reality. You must have to develop attachment. Krishna kata. Jadi mungkin sampai di sini kelasnya, dan setelah kelas yang panjang itu berharap tidak ada pertanyaan yang muncul, tetapi yang diperlukan hanyalah kita mampu menginisiasi semua hal-hal yang disampaikan tadi. Si Balaram Jayanti ki. Let Lord Balaram bless us. We do that.